Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya antara bingung dan pusing. Bingung karena mana bumi memaafkan kemudaratan manusia. Apa akan dimaafkan oleh bumi? Karena setiap perang nuklir hasilnya adalah MAD, Mutual Assured Destruction, hancur. Kita coba pahami itu dari perspektif ilmu pengetahuan dan berupaya untuk menuntun ilmu pengetahuan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan eskatologis, pertanyaan-pertanyaan teologis yang ayat-ayatnya harus kita tafsirkan hari-hari ini. Tadi dimulai dengan ayat belajarlah dari aturan semesta. Karena itu diperlukan akal untuk memahami aturan semesta. Quran, teologi mengajarkan kami sudah memberi tanda-tanda, maka kalian harus berpikir. Jadi ilmu pengetahuan diselundupkan untuk memahami alam semesta, diselundupkan melalui ayat-ayat suci, karena bumi ini suci. Jadi kita mulai membayangkan soal itu dalam perspektif antropologi. Kita anggap bahwa yang makhluk manusia ini sebetulnya hanya 0,00 sekian detik dari usia alam semesta. Usia kita mungkin baru 100 juta tahun yang lalu, atau bahkan lebih mundur lagi, karena catatan yang kita ketahui tentang manusia itu hanya ditulis di dalam kitab-kitab suci itu, Quran, Bible, Veda. Jadi kitab suci mencatat kehidupan manusia sekaligus peran manusia di dalam merawat atau merusak alam. Apakah bumi ini akan kiamat? Ada kepastian teologi di situ. Ada yaumil akhir. Ada penghakiman bagi mereka bahkan yang lolos meniti Shiratul Mustaqim tetap akan diuji. Jadi kalau kita katakan bumi akan kiamat, dunia akan kiamat, dari segi teologi kita sedang menuju ke situ. Tapi dari segi ilmu pengetahuan, bumi ini memang pernah kiamat. Ketika supernova itu meledak kira-kira 4-5 miliar tahun yang lalu, pecahannya jadi matahari, sebagian pecahannya jadi bumi. Jadi ilmu pengetahuan hanya mampu untuk menerangkan bahwa dunia sudah pernah kiamat, suatu peristiwa kosmologi ketika sebuah bintang yang namanya supernova itu meledak, dan kita di bumi menerima ledakan itu sebagai rahmat. Nah, dengan ledakan itu terbentuk alam semesta baru. Indonesia penggalan dari ledakan itu yang terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu. Sekarang kita membayangkan satu kondisi bahwa yang dirawat oleh bumi selama 4,5 miliar tahun itu sekarang mulai disebut sebagai potensi kerusakan ekologis jilid 12, 13 seterusnya. Tapi apakah bumi mampu memperbaiki dirinya? Tanda-tanda itu ada kalau kita membaca cara memperbaiki bumi seperti yang difatwakan di dalam Quran, pakai otak, doa dan otak. Kita lihat jumlah kerusakan yang dibuat manusia yang disebut antroposin. Artinya jumlah kerusakan, kuantitas dan kualitas yang dibuat manusia sudah melampaui daya pulih bumi. Kita belajar itu dalam ilmu geologi itu. Kalau bumi merusak dirinya, dia mampu memperbaiki dengan cara regenerasi itu. Kita kutuk gurun Sahara yang kering kerontang, kita puji hutan Amazon yang hijau dan sejuk. Mengapa kita kutuk gurun Sahara? Karena di situ tidak ada kehidupan. Mengapa kita muliakan hutan Amazon? Karena di situ ada keragaman hayati. Tapi kalau kita ikuti keterangan ayat tadi, pakai otak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pakai otak untuk membaca gejala alam. Surat apa tadi? Surat Al-Imran. Kalau kita pakai otak, kita mulai riset. Ternyata hijaunya hutan Amazon bertahan
jutaan tahun karena dipupuk oleh fosfat. Fosfat adalah elemen kimia yang memupuk Amazon. Di mana fosfat itu ada? Tidak di hutan Amazon, adanya di gurun Sahara. Anda lihat, ini gurun Sahara, ini hutan Amazon, bagian selatan Amerika, hijau. Gurun Sahara, bagian selatan Afrika, dia paralel. Di dalam rotasi bumi, dalam hitungan 70 jam, panas matahari menguapkan gurun Sahara dan mengikuti rotasi bumi. Uap fosfat itu tiba di hutan Amazon. Gurun Sahara adalah pabrik pupuk untuk hutan Amazon. Yang bikin siapa? Bukan oligarki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat itu. Jadi kita melihat keteraturan itu ada bahkan dalam ide pertama penciptaan. Kita coba memahami itu. Oh, belum bikin pantun ya. Bumi adalah rahim bagi kehidupan. Karena itu kita dalam bahasa Yunani disebut ibu bumi, Mother Earth, Gaia. Jadi bumi, setiap kali kita bertemu dengan perempuan, kita mengingat ethics of care. Karena hanya perempuan yang menghasilkan apa namanya care bahasa Indonesia itu, kepedulian itu. Laki-laki berpikir secara rasional, lalu dianggap perempuan tidak bisa berpikir secara rasional. Iya, tapi perempuan mampu untuk mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh rasionalisme pengetahuan. Perempuan lebih dekat dengan teologi dibandingkan laki-laki. Kepekaan itu ada tuh. Perempuan, oke. Ada gurindam berjumlah 12 menjadi sumber tuah dan marwah Melayu. Ustadz Somad sungguh berkelas karena istrinya Putri Nan Ayu. Keayuan perempuan setara dengan keayuan bumi. Bumi itu indah, bumi itu ayu. Saya memulai dengan cara itu untuk mencoba memahami bahwa kita perlu ethics of care. Belajar pada kepedulian perempuan. Kita semua lahir dari rahim perempuan. Lahir dari rahim perempuan, rahim yang sudah membagi keadilan. Setiap kita pernah ada dalam kandungan bumi dan bumi sudah membagi keadilan. Setiap kita pernah ada dalam rahim perempuan dan rahim perempuan sudah membagi keadilan. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita mensuplai gizi. Jadi kita memperoleh makan siang gratis pertama dari rahim ibu kita dan sangat bergizi. Semua kita lahir dari rahim yang bergizi. Hanya ibu yang mengerti kecemasan bayinya, walaupun di sampingnya ada ayahnya yang lagi merokok. Ibu paham detak jantung bayinya. Ibu mengerti kegelisahan bayinya. Jadi kita coba pahami logika alam semesta ini dari perspektif rahim perempuan yang isinya adalah keadilan. Bayangkan kalau perempuan tidak mau berbagi nutrisi dengan bayinya, pasif, bayinya lahirnya stunting. Tapi kalau negara gagal memberi gizi pada perempuan, negara bertanggung jawab pada nasib generasi muda. Kita masuk pada kegalauan tadi. Waktu kita dilahirkan dari rahim perempuan, bahwa kemuliaan perempuan menuntut keadilan, sementara kebijakan publik sangat jarang memperhatikan hak-hak perempuan. Hak-hak bumi itu setara dengan hak-hak perempuan. Merusak bumi sama dengan memperkosa perempuan, karena dia adalah ibu kita, ibu bumi. Dasar pikiran itu harus betul-betul tumbuh di dalam kondisi epistemik. Kecerdasan diberikan oleh bumi pada kita, tapi kenapa kita mesti rusak? Karena arogansi, keinginan
untuk mengubah wants menjadi needs itu. Bumi menyediakan kecukupan bagi kita yang kita butuhkan, basic needs. Tapi politik membuat needs itu menjadi wants, tambah mau lagi. Itu yang merusak lingkungan. Ketika needs sudah dipenuhi, wants-nya itu berubah menjadi keinginan untuk akumulasi. Itu ya. Kerusakan lingkungan dimulai ketika ego antropologis kita menganggap bahwa bumi itu disediakan untuk kita eksploitasi. Nah, kerakusan itu yang tidak kita halangi hari-hari. Jadi sekali lagi, sering dikatakan bahwa perempuan itu adalah makhluk kelas 2 karena dia dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Jadi yang utama adalah laki-laki, perempuan itu cuma diambil dari tulang rusuknya tuh. Tapi ilmu pengetahuan menerangkan sebetulnya bahwa kalau perempuan sekedar dibuat dari tulang rusuk laki-laki, laki-laki dibuat dari apa? Dari tanah yang diambil dari gorong-gorong. Ya, mana lebih mulia, tulang rusuk atau tanah liat? Tulang rusuk udah terbentuk kimianya, kalsiumnya udah cukup. Tapi itu keterangan kita untuk memahami supaya jangan merendahkan perempuan, Yunto jangan merendahkan alam itu. Perempuan akan bilang, iya, saya dibuat dari tulang rusuk, tapi suami saya dibuat dari tanah gambut yang habis terbakar. Kita membayangkan itu, tetapi sekali lagi ada persekutuan hari-hari ini antara teologi dan ekologi. Teologi memberi semacam kelegaan batin untuk menghidupkan kembali harapan. Di dalam semua teologi, intinya adalah harapan bahwa ada sesuatu yang kita tunggu, satu kemuliaan. Jadi manusia sedang berupaya untuk memuliakan kembali dirinya, tetapi dengan arogansi. Kalau kita katakan kami manusia ingin memuliakan alam, maka alam akan katakan selamat datang kembali. Dan hanya dengan itu kita tahu bahwa semua yang kita perbuat hari ini disaksikan oleh mata yang kita sebut sebagai alam semesta. Alam semesta disaksikan oleh sesuatu yang kita sebut energi eter. Tapi energi itu hanya disebut energi kalau dia menghasilkan keadilan. Bumi ditata dengan prinsip keadilan. Semua yang kita lakukan dibaca oleh ilmu fisika, dibaca oleh ilmu antropologi, dibaca oleh ilmu ekologi. Tapi ada yang tidak bisa kita baca, ilmu teologi. Inarabaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala memahami kita, melampaui kemampuan kita membaca alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Buana berbagi lingkungan.